Mutiara Hikmah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin sebutkan namanya Ar-Razzaq di dalam Al-Qur'anul Karim hanya sekali, ya, dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-58. Namun Allah Rabbul Alamin menyebutkan namanya Ar-Razziq di dalam Al-Qur'anul Karim beberapa kali, ya, di berbagai surat, di berbagai ayat, dan di antaranya adalah surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-11, kemudian Al-Hajj yang ke-58, dan juga Al-Maidah ayat yang ke-114. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah sedikit membahas tentang yang terkait dengan maqam Ar-Razziq ataupun Ar-Razzaq di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Rabbul Alamin sebutkan daripada nama Ar-Razzaq dan Ar-Razziq di dalam Al-Quran itu memiliki dua maqam. Yang pertama adalah maqam at-tafaddul dan juga wal-imtinan. Allah sebutkan itu sebagai bentuk keutamaan dan juga karunia. Tentu saja terkait dengan para hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rizki kepada para hambanya sebagai bentuk daripada anugerah karunia, ya, dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian makom yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Razzaq ataupun Ar-Razziq di dalam Al-Qur'anul Karim itu sebagai seruan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik dan juga untuk berbuat ihsan. Dan kemarin, ya, Syekh telah menyebutkan contoh dari yang pertama, bahwasanya Ar-Razzaq dan juga Ar-Razziq itu memiliki maqam at-tafaddul wal imtinan, ya, sebagai bentuk daripada anugerah, keutamaan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan yang kedua tentang maqam, ya, daripada Ar-Razzaq dan juga Ar-Razziq, yaitu sebagai seruan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik dan untuk berbuat ihsan. Di sini dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala, wa ammal amsilatu ala tsani. Adapun contoh yang kedua, yaitu apa? Maqam ad-da'wah ila ta'ati wal khairi wal ihsan. Fa innal Qur'anal Karim, maka sungguhnya Al-Qur'anul Karim yuksiru fihi tadhkirallahi ibadahu, di mana teramat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah menyebutkan, ya, Allah mengingatkan kepada para hambanya bidzalika, dengan hal tersebut, fi maqami amrihim bil ibadah, ya, sebagai maqam perintah Allah Rabbul Alamin kepada mereka untuk beribadah, wa anwa'il ta'ati, dan juga beraneka macam ketaatan, ya, perintah untuk melakukan ketaatan. Wa min dzalika qauluhu ta'ala fi amrihi lahum bitauhid, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, di mana Allah yang telah menjadikan untuk kalian al-arda, bumi, firasya, sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan atau sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, kemudian Allah turunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, maka dengan turunnya air tersebut, maka kemudian keluarlah dengan air tersebut atau sebab air tersebut minas samarat, yaitu buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Perhatikan wahai kaum muslimin, ketika Allah Rabbul Alamin memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan
tujuan daripada beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi orang yang bertakwa. Dan kita ketahui bahwasanya takwa sebaik-baik perbekalan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian takwa, dengan takwa, modal takwa, insya Allah akan memberikan jaminan berupa dimasukkannya ke dalam surga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Allah yang telah memberikan rizki kepada kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, dan kalian itu mengetahui bahwasanya tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia malaikat, walaupun dia rasul, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang wali, tidak akan pernah bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Rabbul Alamin, Ar-Razzaq, Ar-Razik, itu diantara konsekuensi daripada Allah Rabbul Alamin memberikan rezeki kepada kita, kepada hambanya, itu diantaranya setelah Allah Rabbul Alamin memberikan rezeki, maka tak layak bagi kita untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak layak bagi kita untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan dan lain sebagainya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu diantaranya ada satu makom yang mulia, yaitu di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita taat kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kita, agar kita berbuat baik kepada sesama, kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga wal ihsan, dan juga berbuat ihsan baik kepada Allah Rabbul Alamin maupun kepada sesama manusia. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.